Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryatun Nisaltasa dari kelas C23B2. Kali ini saya akan membuat video singkat tentang join yang tertuju atau terpaku pada pertemuan ke-13. Untuk menjalankan join, kita menyajikan report dengan cloud sourcing, yaitu dengan cara di sini saya sudah mengetik semua kode-kode yang dibutuhkan pada video ini, yaitu dengan cara select ID karyawan, nama karyawan, terus ada ID departemen, from karyawan, join departemen, using ID departemen. Lalu kita run. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, dan ID departemennya. Baik. Lalu untuk menyajikan report dengan clause on, yaitu dengan cara select ID karyawan, lalu nama karyawan, lalu ID departemen, lalu nama departemen, from karyawan, join departemen, on kurung buka, ID departemen sama dengan ID departemen. Lalu kita jalankan. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID departemen, dan nama departemennya saja. Seperti ini. Lalu untuk menggabung ketiga tabel dengan cara causal on, yaitu dengan cara ini, yaitu dengan select A, ID karyawan, A, nama karyawan, B, nama jabatan, B, gaji pokok, B, tunjangan jabatan, C, nama departemen, C, lokasi, from karyawan, A, join jabatan, B, on, A, ID jabatan sama dengan B, ID jabatan. Lalu join departemen, C, on, A, ID departemen sama dengan C, ID departemen. Lalu kita run. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan, serta nama departemen dan lokasinya. Untuk menyatakan kondisi tambahan pada join, yaitu dengan cara seperti ini, yaitu dengan select ID karyawan, A, nama karyawan, A, ID jabatan, lalu B, nama jabatan, lalu B, gaji pokok, A, ID departemen, C, nama departemen, from karyawan, A, join jabatan, B, on, A, ID jabatan sama dengan B, ID jabatan, join departemen, C, on, A, ID departemen sama dengan C, departemen, and C, ID departemen sama dengan SLL. Lalu kita run. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, lalu ID departemen dan nama departemennya. Seperti ini. Lalu ini ada cara keduanya atau tahap keduanya, yaitu dengan cara select ID karyawan, lalu A, nama karyawan, lalu A, ID jabatan, lalu B, nama jabatan, B, gaji pokok, A, ID departemen, C, nama departemen, from karyawan, lalu A, join jabatan, B, on, A, ID jabatan sama dengan B, ID jabatan, join departemen, C, on, ID departemen, C sama dengan C, ID departemen, where, C, ID departemen sama dengan SLL. Lalu kita run. Di sini menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, lalu ID departemen dan nama departemen. Lalu untuk self join menggunakan clause on, yaitu dengan cara select
titik nama karyawan lalu B titik nama jabatan from karyawan A join jabatan B on kurung buka A titik ID jabatan sama dengan B titik ID jabatan tutup kurung lalu kita run. Di sini hanya menampilkan karyawan dan jabatannya saja seperti ini. Lalu untuk join dari studi kasus yaitu dengan cara ada dua cara ya atau dua tahap, yaitu dengan cara select ID karyawan lalu nama karyawan, nama jabatan from karyawan, inner join jabatan on karyawan titik ID jabatan sama dengan jabatan titik ID jabatan lalu kita run. Di sini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan dan nama jabatannya saja. Seperti yang pada di gambar ini ya, yaitu join dari studi kasus. Ini juga ada tahap keduanya atau tahap keduanya. Lalu kita run saja. Di sini dia hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan dan nama jabatan. Seperti ini. Lalu untuk join dari studi kasus itu menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan dan nama departemen. Yaitu kita dengan cara select ini ya. Itu tidak jauh dengan select terus A titik ID karyawan, nama karyawan, lalu A titik ID jabatan, B nama jabatan, B gaji pokok, terus B tunjangan jabatan from A karyawan A inner join jabatan B on A titik ID jabatan sama dengan B titik ID jabatan lalu kita run. Di sini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok dan tunjangan jabatan. Di sini juga sama seperti tadi ya, itu join dari studi kasus. Nah, di sini hanya menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan dan nama departemen. Lalu ada join dari studi kasus, yaitu menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, tunjangan jabatan dan nama departemen yang hanya marketing saja. Nah, di sini kita blok seperti ini lalu kita run. Di sini hanya menampilkan seperti pada gambar di samping saya ini, yaitu menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID jabatan, lalu ada nama jabatan, gaji pokok, ada tunjangan dan nama departemennya. Nah, lalu untuk tahap terakhir yaitu join dari studi kasus, yaitu menampilkan data seperti studi kasus waktu penjualan. Nah, di sini cukup panjang ya. Kita bisa lihat di sini ada select A titik faktur nomor, lalu ada A titik tanggal faktur, C titik ID pelanggan, C nama pelanggan, terus D nama karyawan, B kode barang, E nama barang, S nomor sales, terus B buat detailnya, saya lupa singkatannya apa, lalu ada B harga, lalu B total, A grand total, terus A PPN, lalu A harus dibayar. Di sini form penjualan user, A inner join penjualan detail, B on A titik fakturna sama dengan B fakturna, inner join pelanggan, C on A ID pelanggan, C titik ID pelanggan, terus inner join karyawan, D on A ID karyawan sama dengan D titik ID karyawan, lalu inner join barang, E on B kode barang sama dengan E kode barang, lalu inner join
size F on kode size sama dengan F kode size. Nah, ini mencakup 4 serta 4 data tabel yang bersangkutan. Nah, lalu kita run. Nah, loading ya. Nah, di sini menampilkan faktur nomor, terus tanggal fakturnya, ID pelanggan, nama karyawan, kode barang, lalu nama barang, nomor size, KTP-nya, lalu harga, dan total serta grand total PPN harus dibayar. Nah, di sini yang muncul adalah nama pelanggannya yaitu Rahmat ya. Rahmat ya, seperti ini. Nah, ini dari studi kasus yang terakhir ini ya, yaitu seperti faktur penjualan. Nah, selesai. Sekian dari saya. Apabila ada penjelasan saya kurang sempurna atau ada yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.